korupsi masih sangat berlaku di bangsa kita ini. Memang kita mengerti hampir semua negara ada korupsi, tapi korupsi di kita harus kita akui, menurut saya dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Pada awal tahun 90-an, saya masih ingat itu, Pak Sumitro, bapaknya Prabowo itu pernah memberikan kritik terbuka tentang APBN yang bocor 30%. Itu kan artinya korupsi, gitu loh, ya kan? Yang ingin saya katakan adalah, bapaknya sendiri mengatakan bahwa sudah ada korupsi. Jangan lupa, salah satu reformasi itu driving force-nya adalah apa yang kita sebut dengan KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kok baru kaget sekarang gitu loh. Halo pemirsa, jumpa lagi di program Sudut Pandang bersama Buya Tafta. Prabowo di dalam Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera PKS tanggal 28 September 2025 lalu menyatakan dirinya kaget ya saat mengambil alih kekuasaan, ternyata korupsi di Indonesia ada di mana-mana. Di berbagai sektor. Di berbagai sektor, gitu ya. Kita kaget gitu ya. Karena dia kaget. Karena dia kaget gitu. Kok bisa dia nggak tahu sebelumnya gitu ya. Apakah ini cuma sekedar ya omongan di etalase depan gitu ya. Karena kan kalau politisi itu selalu punya layar depan, punya layar belakang gitu. Mestinya logikanya yang sederhana karena dia juga adalah ketua umum partai politik ya selama ini sebelum menjabat sebagai presiden. Dia tahulah masalah-masalah real yang dihadapi, dia tahulah bentuk-bentuk korupsi yang terjadi gitu ya. Bahkan di periode di mana dia pernah menjadi menterinya presiden sendiri kan mestinya juga tahu bagaimana praktek-praktek korupsi itu terjadi di berbagai tempat termasuk di sektor yang menjadi urusannya gitu ya selama dia menjabat sebagai menteri. Gimana Bu Yani soal kaget-kagetan ini? Ada yang kaget, ada yang nangis, ada yang nggak tahu. Iya, kita semua juga kaget karena baru kaget kan, gitu. Telat kaget. Dan itu disampaikan langsung ya pada saat acara PKS ya. PKS. Itu saya baca juga di berita ada banyak yang merasa kaget juga karena Prabowo baru kaget gitu ya. Kita tahunya udah lama kok dia baru kaget sekarang gitu kan kira-kira anunya itu gimmick-gimmicknya ya. Karena kalau baru kaget sekarang belum ngapa-ngapain jadi. Iya. Lalu orang kan membayangkan seakan-akan ini presiden ini seperti turun dari planet asing kan gitu ya. Yang baru tahu keadaan Indonesia. Ya itu adalah celotehan orang ya kan. Ya, wow. Tapi sebenarnya gini ya kan. Orang punya alasan untuk kaget karena Pak Prabowo itu adalah bagian dari sejarah Orde Baru juga gitu kan. Dia menjadi bagian orang yang ada di dalamnya dan cukup penting karena dia pernah dalam satu rumah kan, dalam pengertian keluarga istana gitu kan. Di zaman Orde Baru itu satu. Kalau tidak salah ya pada awal tahun 90-an saya masih di LP3S itu ya, bekerja di LP3S dan LP3S itu adalah salah satu lembaga yang didirikan juga oleh bapaknya Pak Sumitro. Karena itu kalau Anda masuk ke ruangan LP3S itu ada salah satu foto bapaknya Pak Prabowo. Besar ya? Oh, besar. Dan ada beberapa yang lain termasuk juga Pak Emil Salim, lalu para ekonom ya. Ada sejumlah orang di situ. Nah itu pada awal tahun 90-an saya masih ingat itu ya. Pak Sumitro bapaknya Prabowo itu pernah memberikan kritik terbuka tentang APBN yang bocor 30%. Itu kan artinya korupsi gitu loh ya kan.
pada tahun 90-an awal masih, kalau nggak salah 93 atau 94 gitu. Kita dulu belum mengenal bocor halus ya. Belum mengenal bocor halus, dan waktu itu kan belum eranya medsos seperti sekarang ya, karena itu kan dia hanya muncul dalam berita media-media mainstream ya kan, kayak di Tempo, Kompas dan seterusnya. Dan pernyataan 30% itu sudah sangat kalkulatif ya. Iya, dan di era Iya, itu sok ekonom ya. dan di era itu ya, itu luar biasa sensitifnya ya, karena kan presidennya masih Soeharto ya. Kritik ini disampaikan terbuka menyangkut anggaran 30% yang bocor APBN. Itu kan artinya kinerja pemerintah buruk ya, tidak bersih. Lalu yang melakukan tidak efisien. Lalu yang melakukan adalah besannya sendiri. Zaman itu ya. Saya masih ingat itu. Karena itu saya tidak tahu reaksi keluarga Cendarnya kayak apa terhadap kritik yang disampaikan oleh ayahnya Prabowo itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah bapaknya sendiri mengatakan bahwa sudah ada korupsi gitu kan. Tahun 90-an. Bahkan kalau kita tarik ke belakang juga lebih banyak lagi. Ada bukan perkara baru kan gitu. Kenapa baru kaget? Kenapa nanya baru kaget sekarang? Itu loh, kira-kira guyonan banyak orang gitu kan. Jadi dia ahistoris sepertinya. Iya, atau gampang lupa. Gampang lupa. Gitu. Gampang lupa. Lalu jadi orang kan berspekulasi sebetulnya Pak Prabowo itu gimana sih gitu kan, kok baru kaget sekarang gitu. Terus yang kedua ya, selain bapaknya pernah mengatakan bocor 30% pada tahun 90-an itu APBN, jangan lupa salah satu reformasi itu driving force-nya adalah apa yang kita sebut dengan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, gitu kan. KKN itu ya, kan salah satu alasan ya reformasi harus dilakukan. Dan waktu itu dirinya adalah Pangkostrat ya. Ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kok baru kaget sekarang gitu loh. Tapi oke lah ya. Yang penting adalah pernyataan dia juga yang sifatnya terbuka di pidatonya itu. Ya. Selain dia mengatakan dirinya kaget, dia juga berjanji akan melakukan tindakan pemberantasan terhadap praktek korupsi. Nah, kita ingin dibikin kaget dengan tindakan ini gitu ya. Apa langkah-langkah konkret akan segera beliau perbuat ya untuk memastikan bahwa Indonesia dari waktu ke waktu semakin clean ya dari praktek korupsi seperti itu gitu. Dan ini kan harus dibuktikan melalui tindakan yang nyata gitu kan. Karena janji presiden kan ujungnya adalah perbuatan gitu. Jadi perbuatan ini yang mungkin harus kita tunggu apa wujud konkretnya nanti gitu kan. Dan itu yang kita belum lihat sampai hari ini ya. Kan janjinya baru kemarin. Iya, karena kagetnya juga baru kemarin. Kagetnya baru kemarin. Tapi kira-kira Bu ya, kalau ngomong soal korupsi ya, yang harus diberantas oleh presiden, kira-kira titik mana yang itu paling prioritas untuk segera di-handle, dibenahi? Apakah hukum? Apakah politik, di mana di situ dirinya juga adalah ketum Partai Gerindra? Iya, jadi ini kan korupsi ini isu yang sangat kompleks ya, wujudnya ya, prakteknya ini sangat kompleks ya. Jadi pembenahan yang sifatnya struktural saja tidak cukup karena itu juga masuk ke wilayah kultural ya kan. Kalau wilayah struktural itu kan ada undang-undang, ada institusi peradilan dan seterusnya segala macam. Tapi semua itu kan bekerja di atas altar kultur ya. Kultur kita yang sifatnya permisif, feodal, corak relasi yang bersifat patrimonial ya. Hubungan-hubungan seperti itu yang menjadi semuanya serba permisif gitu kan. Kontrol sekeras apapun dia tidak mungkin efektif kalau pola-pola relasi kekuasaannya ini bercorak seperti ini gitu kan. ABS gitu kan. Lalu orang diberikan berita bagus, disanjung-sanjung kan menyenangkan ya kan. Dan itu membuat dia kehilangan keberanian untuk melakukan tindakan yang bersifat tegas terhadap bawahan. Apalagi kalau saling memberi manfaat gitu kan. Gitu. Jadi korupsi
tidak melulu menyangkut soal-soal yang bersifat struktural dalam pengertian itu ya, karena struktur ini kan bekerja di atas pangkuan sebuah kultur gitu kan. Nah kultur ini yang harus kita benahi, dan kultur itu memerlukan terobosan yang bersifat quote and quote di luar kebiasaan ya, harus luar biasa. Harus mengagetkan. Harus mengagetkan dan konsisten. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan. Jadi goodwill-nya itu ada di situ. Merubah kultur itu dia tidak bisa dicicil dengan cara minta pengertian. Nggak mungkin. Harus didrive oleh negara. Didrive oleh negara yang punya kekuasaan untuk itu. Dan itu adanya di presiden, di eksekutif itu kan. Karena duit juga kan adanya di eksekutif gitu kan. Kayak gitu. Sehingga misalnya ya, pembenahan yang bersifat struktural bisa saja dengan cara melakukan reshuffle kabinet atau segala macam, tapi begitu diganti orang segala macam, dia berada dalam kultur yang permisif, sama aja nggak efektif juga gitu. Semuanya harus simultan ya, simultan. Jadi institusi peradilan dikontrol kerjanya agar memastikan bahwa dia sesuai dengan track dan fungsi resmi dia gitu kan. Tidak ada nego apa-apa segala macam kayak gitu ya. Jadi pada yang sama juga kontrol terus pelaksanaannya. Ini contoh ya, contoh sederhana. Ini tiba-tiba saya dapat begitu saja video kasus Maluku Utara. Ada satu kasus menarik yang disampaikan oleh ibu gubernurnya itu. Dia bilang, saya mencoret anggaran yang diajukan salah satu dinas yang jumlahnya miliaran itu hanya untuk melakukan survei ya, jalan yang rusak, dan itu anggarannya miliaran. 1,7 miliar. 1,7 miliar. Dia bilang ini tidak perlu. Biar saya cari sendiri saja informasi jalan yang rusak itu melalui rakyat langsung, melalui media sosial. Gitu. Karena itu lebih genuine, lebih pasti benarnya, dan tidak butuh biaya. Ya kan tinggal di foto kirim. Iya. Dan saya mendapatkan informasi itu langsung dari bawah, karena mereka bisa mengirimkannya secara visual. Ya. Ngambil foto-foto itu, selamat uang 1,7 miliar, dan dia mendapatkan informasi yang benar langsung dari lapangan. Berapa banyak jalan rusak, tempatnya di mana, murah kayak gitu. Nah, itu adalah cara kerja ya, yang konkret, sederhana, tapi punya efek langsung terhadap kultur kerja. Artinya kan cara kerja lama nggak dipakai, ngajuin anggaran 1,7 M untuk memastikan, untuk mendapatkan informasi jalan rusak. Ya. Kayak gitu. Tapi kan ini harus serentak Bu ya masalahnya ya. Iya. Kalau cuma Maluku Utara yang lain nggak melakukan, ya kita kan kita butuh inspirasi nih. Butuh inspirasi. Dan kadang-kadang ya soal sederhana tapi baik ya, ide sederhana baik tapi dia soulful kan, dan sekaligus powerful sebagai tindakan. Dia harus ditularkan, iya kan? Pengertian dakwah itu kan menularkan kebaikan, ya kan? Menularkan kebaikan. Kalau pejabat ya dakwahnya dengan tindakan. Dengan tindakan, dan itu gunanya kekuasaan. Nah persoalannya adalah apakah kekuasaannya digunakan untuk hal-hal baik tadi itu, gitu kan? Berarti ujungnya ini benahi lagi partai politik dong Bu ya? Nah macam-macam untuk merembet kemana-mana gitu kan, merembet kemana-mana. Karena kan kita tahu juga ya bahwa presiden lepas dari soal otoritas resmi yang dia miliki sebagai pemegang kekuasaan ya, punya hak prerogatif yang cukup leluasa ya, tapi dalam prakteknya kan nggak sepenuhnya bisa digunakan ketika dia misalnya melakukan rekrutmen terhadap kabinet yang akan dia angkut. Kan di situ ada kompromi yang harus dilakukan. Sebenarnya kompromi itu nggak apa-apa Bu ya, tapi dicek backgroundnya lah. Ya, artinya kan butuh sedikit kebebasan untuk mengecek begitu kan. Gitu. Kan kalau disodorin orang, kemudian kita ngelihat ini backgroundnya nanti bisa membuat masalah, kan bisa dicoret, minta yang nyodorin ganti lagi deh yang baru, saya butuh kandidat yang baru, kan bisa juga. Iya. Artinya kan punya problem itu kan. Jadi kekuasaan dalam pengertian normatif memang ada pada presiden, tapi begitu dipraktekkan kan dia harus berhadapan dengan
realitas yang lain, ya, realitas politik yang semuanya tidak gratis dan dinegosiasikan. Nah, yang jadi soal adalah produk dari negosiasi itu kayak apa. Itulah nanti yang kita lihat gitu kan. Misalnya pada kabinet sebelum reshuffle itu adalah produk pertama dari negosiasi kan. Ternyata dalam perjalanan ada sejumlah hal ya yang sebutlah mengecewakan, tidak sesuai dengan ekspektasi presiden. Presiden mau nggak menego ulang itu, atau menggunakan hak prerogatifnya untuk melakukan apa yang disebut dengan reshuffle tadi itu, gitu kan? Tentu saja dengan ganti yang jauh lebih baik, lebih kompeten, lebih punya integritas dan seterusnya. Karena kerja presiden itu kan ada aja di kabinetnya. Karena mereka lah pelaku langsung dari anggaran yang ada, gitu kan? Bisa nggak dikontrol bahwa itu bersih, sesuai dengan sasaran, efektif, efisien, transparan, penuh terobosan, dan visioner, menjadi bagian penting dari solusi yang bersifat mendesak dan seterusnya. Persis yang dilakukan oleh Ibu Wakil Gubernur Maluku Utara tadi, gitu loh. Iya kan? Jadi ganti Bahlil dengan dia aja. Ya kayak gitu. Ya, begitulah ya. Jadi banyak banyak sukses kinerja presiden itu kan digaransikan dalam prakteknya itu pada kabinetnya, gitu kan. Pada kabinetnya. Iya. Karena tangannya presiden kan ada di menterinya ya, yang bergerak menjalankan apa yang menjadi visi misinya presiden. Gitu. Nah, dalam kasus ini memang kita berhadapan lagi dengan realitas politik di mana kompromi harus menjadi salah satu mekanisme yang nggak bisa dihindari, ya. Tapi kompromi yang terlalu berlebihan juga melahirkan masalah dalam kinerja pemerintahan, gitu ya. Dan di titik yang lain, memang institusi politik yang belum pernah direform itu kan partai politik, Bu ya. Presiden manapun kayaknya nggak mau nyentuh sisi itu gitu ya. Padahal ini kan yang akan melahirkan para kandidat pejabat publik di semua lini, baik dari wali kota, bupati, menteri, dan pejabat-pejabat lain yang sebenarnya memiliki wewenang besar untuk mengatur dan mengelola sumber daya republik ini. Iya, dan partai politik ini kan anchor resminya demokrasi ya. Anchor resminya demokrasi. Salah satu indikator bahwa negara itu demokrasi kan salah satu ukurannya, anchornya itu ada pada partai politik. Dan kita punya klaim demokrasi karena ada banyak partai di sini dan masing-masing bebas gitu kan. Yang jadi soal adalah entitas partai itu sendiri, dia punya visi apa gitu kan terhadap negeri ini, gitu, terhadap republik ini. Nah, gejala yang muncul belakangan ini setelah reformasi ini kan partai menjadi apa ya? Menjadi ladang perburuan ya, ladang perburuan politik ya, yang tidak selalu bersinggungan dengan kepentingan rakyat gitu kan. Kepentingan rakyat itu sebabnya partai seperti entitas yang terasing dari rakyat dan rakyat juga terasing dari partainya gitu kan. Ya itu karakter partai kita seperti itu ya. Jadi tidak ada unsur ketokohan ya di dalam tubuh partai itu yang punya persambungan yang cukup kuat dengan rakyat ya, sesuai dengan visi partai itu masing-masing, karena partai kita nggak punya visi. Ya, isinya adalah perjumpaan kepentingan sejumlah orang ya dalam satu wadah. Makanya berubah-ubah posisinya. Iya, bisa berubah-berubah, anytime bisa pindah partai. Lalu kalau terpaksa diminta visinya apa, ya dua aja yang disebut, kalau nggak nasionalis religius nasionalis ya kan. Tapi nggak ada diferensiasi yang cukup serius ya menyangkut visi partai masing-masing kayak gitu. Itu yang terjadi ya. Yang kita alami sekarang ini, itu sebabnya
partai adalah anchor demokrasi, tapi sekaligus dia adalah problem demokrasi dalam pengertian yang substantif kayak gitu. Dia hanya memenuhi aspek prosedural dari demokrasi, tapi kita tidak bisa menagih aspek substansinya, aspek moralnya, kayak gitu. Itu yang terjadi. Itu sebabnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai menjadi rendah, gitu ya. Karena yang terjadi adalah bahwa partai semakin terasing dari rakyatnya dan rakyat juga terasing dari partainya. Dan itulah PR besarnya kan? Iya, itu PR besarnya. Dan tentu saja itu berakibat serius pada produk-produk politik yang dilahirkan ya di DPR. Fungsi DPR itu kan ada 3 ya. Yang tidak pernah dilakukan dalam pengertian yang serius adalah fungsi pengawasan. Gitu kan? Ya. Penganggaran pun kan juga akhirnya cuma deal-deal dan barter politik aja. Iya. Dan legislasinya juga hancur-hancur. Dan biayanya cukup besar, itu yang menimbulkan sentimen negatif pada rakyat ya. Sampai ada yang ingin membubarkan apa segala macam, kita juga nggak tahu itu efeknya kayak apa kalau DPR dibubarkan, karena itu kan salah satu anchor dari jangan-jangan kan efeknya wis institusi negara ya kan. Oke. Artinya jangan dilihat pada retorikanya ya, pada retorika pembubarannya, tapi apa dibalik itu semua. Jadi berkaitan dengan kemarahan, rasa jengkel rakyat terhadap partai yang ada dan seterusnya, itu yang harus menjadi introspeksi partai. Coba apa yang terjadi pada muktamar P3 sekarang ini? Ya, saling lempar kursi. Ya. Pertama saling lempar ya sih. Lu menarik itu komentar Burhanuddin Muhtadi itu. Gimana? Dulu waktu masih bersatu, ini kan P3 itu Partai Persatuan Pembangunan, ya kan? Waktu masih bersatu aja gagal dia masuk ke Senayan, apalagi sekarang nggak bersatu. Makin turun itu skornya. Ya, tapi kan sebetulnya kalah sama PSI. Tapi kan sebetulnya hampir semua pasar punya potensi pecah seperti itu, walaupun tidak rusuh seperti yang kita saksikan di muktamar. Tapi potensi pecahnya itu besar sekali, karena itu sebetulnya kerumunan orang yang punya kepentingan yang berbeda-beda ya, dan mereka saling main di situ. Gitu. Kalau di sosial media itu judulnya kelakuan orang-orang lapar. Iya, oke. Jadi rupa-rupa sinisme kayak gitu kan. Kita lihat kan, misalnya Golkar itu kan partai yang cukup terkonsolidasi secara kelembagaan. Dia beranak pinak juga itu, begitu musyawarah nasional ya. Di situ ada kompetisi ketua, ketika gagal dia bikin partai baru. Ya. Dulu partai yang didirikan oleh Nasdem termasuk kan. Nasdem itu yang belakangan ya kan. Sebelumnya kan ada yang dulu Pak siapa yang dulu kasat tuh ya. FPKPI apa? Ya. Banyak lah. Betul. P3 juga melahirkan itu dulu kan. Begitu gagal di muktamar dia bikin tandingan partai. Golkar seperti itu. Demokrat juga hampir kemarin itu kan ada muktamar tandingan, PKB juga kan ada muktamar tandingan kayak gitu. Jadi potensi pecahnya itu emang besar. PDIP yang belum ya? Pernah juga dulu awal-awal kan. Saat dulu waktu PDI dan PDIP jadinya kan. Saya lupa lah dulu, karena dulu ada beberapa tokoh pentingnya juga kan, saya lupa lah persisnya. Tapi potensi itu ada pada semua partai. Ya. Cuma PKS juga kan pecah. Ya, PKS juga pecah. Karena sebetulnya mereka tidak diikat kesetiaannya itu berdasarkan visi resmi ya. Partai itu kan sebetulnya taruhannya di situ. Taruhan partai itu pada visi resmi yang dia miliki, yang itu punya diferensiasi dengan partai lain. Jadi mereka merebut sentimen publik itu kan berdasarkan berbasis pada visi itu gitu. Nah sekarang enggak, yang punya duit bisa menjadi anggota dewan karena dia bisa. Ya sekarang sebagian yang ada di sana tujuannya pengen kaya. Iya kayak gitulah ya kan. Makanya. Nah ini yang harus disentuh oleh Prabowo. Jangan-jangan dia kaget juga nih. Makanya saya kadang mikir ya, saya kan bukan political scientist, saya orang awam biasa saja yang cuma memperhatikan aja gejala seperti ini. Kadang saya berpikir tidak bisakah kita
kaum cendekiawan, kaum terdidik, para aktivis duduk ya membuat sebuah desain yang lebih komprehensif tentang desain ketatanegaraan kita ini ya, yang bisa lebih, kan kita punya pengalaman cukup panjang tuh di zaman Orde Baru, terus ya kan, lalu berlangsung pada zaman reformasi ini sejak 98 kan sudah 27 tahun tuh, ya kan. Kita lakukan review ulang ya. Kita bikin desain baru sebagai rekomendasi kita untuk dibahas. Jangan-jangan perlu ada perubahan undang amandemen atau apalah, saya tidak tahu gitu. Tapi kan lesson learned sudah banyak. Lesson learned kita itu dari pengalaman yang kita konstruksi menjadi sebuah sistem berpikir gitu kan. Itu poin saya. Kalau nggak bisa dengan cara tambal sulam, karena saling terkait ini kan, saling terkait pemilu, KPU, partai, korupsi, semuanya saling terkait kayak gitu. Oke, Buya, dari kagetnya Prabowo, kita berharap publik juga dikagetkan dengan gebrakan Prabowo dalam memberantas korupsi. Karena dia membuat janji terbuka bahwa saya akan melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Oke, demikian pemirsa bincang kita dengan Buya Tafta. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.